Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga sampai malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah maghrib. Semoga sholat yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali taklim ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan surah Al-Baqarah ayat ke-6 yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir ketika diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir apabila mereka diperingatkan ataupun tidak diberi peringatan, mereka adalah tidak mau beriman, karena Allah telah menutup, mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dari pengertian ayat ini, memang perbuatan orang-orang kafir dijelaskan tentang tanda-tanda kepuasan Allah, tanda-tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan bukti-bukti yang nyata. Allah menunjukkan tentang kebesarannya, tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kemuliaannya,
tetap mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati mereka sangat keras untuk menerima kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan sehari-hari orang kufur itu tidak mengindahkan tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, telah ditunjukkan bukti-bukti yang nyata, karena hati mereka adalah tertutup, sehingga mereka lebih sesat daripada binatang. Dijelaskan lagi di dalam surah Al-Isra ayat 79. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan neraka jahanam isinya adalah manusia, isinya jin dan manusia, yaitu manusia yang telah diberikan hati, tapi hatinya tidak mau memahami tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi telinga, telinganya tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkannya berita-berita yang datangnya dari manusia. Ya. Apabila berita-berita bohong, mereka lebih senang. Cerita-cerita bohong, mereka lebih senang. Tapi ketika dihadapkan kepada kebenaran, mereka menolak, karena hatinya telah tertutup. Mereka diberikan telinga, tidak mau mendengar tentang penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi. Mereka tidak mau untuk mendengarkan yang benar-benar akan menjadikan penjelasan-penjelasan yang nyata, tidak mau mendengar tentang kebenaran. Kemudian mereka diberikan mata, matanya juga tidak mau untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang dibaca adalah berita-berita bohong, berita-berita yang dikarang oleh manusia, berita-berita yang menyesatkan. Tapi informasi dari Al-Quran yang benar-benar nyata dijamin kebenarannya, mereka tidak mau untuk melihatnya. Jadi apa yang diperlihatkan mereka itu adalah mereka melihat sesuatu yang menginginkan mereka menurut hawa nafsunya. Tidak mau melihat tentang kebenaran, bukti-bukti yang nyata yang Allah telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Apa yang Allah jelaskan? Tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang dialami di dunia. Seperti sekarang di dalam bulan Desember sampai Januari ini terjadi peristiwa yang disebut tanah longsor, banjir bandang, mengakibatkan berapa manusia yang hilang ataupun yang meninggal seketika itu. Kenapa Allah menetapkan yang demikian? Itu karena yang ada di sekelilingnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
mereka dalam perbuatan-perbuatan, dalam pergantian tahun, mereka yang disebut dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani, ketika pergantian tahun, ini ciri-ciri orang kufur itu, pergantian tahun apa? Jam 12 malam, orang Yahudi ketika memanggil jamaahnya dengan trompet atau dengan klolengan, tabu-tabuan, orang-orang yang majusi ketika memanggil jamaahnya melalui api, yaitu disebut dalam kembang api ataupun petasan, ya. Orang-orang Nasrani ketika memanggil jamaahnya itu dengan lonceng. Nah, itu peristiwa-peristiwa itu yang mengakibatkan Allah SWT menunjukkan tentang kebesarannya. Ataupun ketika orang-orang kaya disuruh menyembah kepada Allah SWT, mereka justru berpaling dari kebenaran. Itu sebenarnya peringatan-peringatan yang telah Allah berikan agar mereka memahami tentang bukti-bukti yang nyata yang terjadi, yang diperlihatkan di hadapan kita. Betapa dahsyatnya ketika azab Allah itu datang. Bagi orang-orang yang beriman, itu adalah sebagai ujian. Tapi bagi orang-orang yang kufur, orang yang tidak percaya adanya Allah SWT, itu adalah azab yang sangat pedih. Maka disebutkan azabun alim, azab yang sangat pedih. Itu di dunia, apalagi di akhirat nanti. Bagaimana di akhirat nanti orang-orang kufur, orang kafir yang menumpuk-numpuk harta, emas, perak, kuda pilihan, ya. Karena apa? Mereka cintanya dunia. Sehingga di dalam surah Al-Imran ayat 15 disebutkan, Suyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal azm. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sungguh telah mempesona, telah menyenangkan, telah menghiburkan. Yang pertama adalah wanita-wanita yang cantik, anak-anak yang gagah, anak-anak berpersa. Kemudian kuda atau kendaraan yang mewah. Kemudian binatang-binatang ternak, sawah, ladang, emas, perak. Mereka diagung-agungkan, mereka tumpuk-tumpuk, ya. Sudah punya emas numpuk, ingin lagi perak. Perak sudah punya lagi, ingin perunggu. Sudah punya kendaraan 1, 2, 3. Sudah punya sawah, ladang yang begitu luas, dipenuhi dengan binatang-binatang ternak. Semua keinginan Anda. Tapi pada saat itu mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya tertutup, terkunci untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu 24 jam mereka hidup tanpa aturan, semau-maunya.
Kenapa semau-maunya? Karena mereka tadi tergelimang oleh harta kekayaan yang begitu banyak, sehingga lupa peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala yang telah nyata. Oleh karena itu, bagaimana di akhirat nanti orang-orang yang kufur, yang menumpuk-numpuk harta karena tidak beriman kepada hari akhirat, maka harta-harta mereka, anak-anak mereka menjadikan bahan bakar di neraka. Dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 12. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allahi syai'a wa ulaika hum waqudun. Sesungguhnya harta-harta mereka, anak-anak mereka menjadikan bahan bakar di neraka. Itu Quran telah menjelaskan. Tapi karena mereka hatinya tidak beriman kepada Allah SWT, tidak beriman kepada hari akhirat, sehingga mereka karena cintanya hidup di dunia, mereka dalam 24 jam itu adalah waktu-waktu yang telah Allah tetapkan, mereka tidak menyadarinya, seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Padahal Al-Quran telah menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran, terhadap hari akhir, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih, mereka selama-lamanya mendapatkan azab yang sangat pedih di neraka jahanam. Dijelaskan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Innal ladzina kafaru wa kadzabu fi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka adalah tempatnya di neraka jahanam. Mereka kekal selama-lamanya. Nah, ayat ini memberikan peringatan, memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah pasti ditempatkan di neraka jahanam. Mereka selama-lamanya, mereka orang-orang yang merugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dialah pada hari akhir menjadikan orang-orang yang merugi. Memang di dunia mereka hidup bebas, berbuat apa saja bebas. Larangan-larangan yang Allah tetapkan mereka tidak dihiraukan. Sehingga apa? Pada saat pergantian tahun baru mereka berpesta pora, mereka mabok-mabokan, mereka berzina, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, tapi tidak menyadari bahwa itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Memang perbuatan orang-orang kafir tadi dijelaskan, diperingatkan, diberitahu, tetap melalui hatinya tidak memahami, melalui pendengarannya tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, melalui pandangannya yaitu matanya tidak mau untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Mereka lebih senang membaca berita-berita, membaca kabar-kabar yang
menyesatkan di dunia ini itu konsumsi sehari-hari, karena tidak beriman kepada Allah wa Rasulnya. Wa atadna alladziina aamanu bil akhirah adzaban alimah. Adapun orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Seperti apa azab yang sangat pedih tadi? Bahan bakar di neraka jahanam, waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu. Bagaimana manusia yang hatinya tidak mau memahami ayat Al-Quran, pendengarannya tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, matanya tidak mau membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka hanya penyesalan-penyesalan di akhirat nanti. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun. Mereka selama-lamanya dalam keadaan di api yang sangat panas. Oleh karena itu, kita bersyukur sampai malam ini menjadikan orang-orang yang beriman, yang akan senantiasa memperoleh petunjuk ke jalan yang benar, memperoleh tempat yang paling mulia, yaitu adalah surga. Maka jaminan orang-orang yang beriman di sini yang pertama, yang mereka ditempatkan di dalam surga adalah Allah berjanji yang pertama orang-orang yang beriman yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu pasti, ya, mereka tempatkan di dalam surga. Nah, harus kita yakini. Bagaimana cara meyakininya? Kita melaksanakan, mendirikan sholat tepat pada waktunya. Dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat aku tetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang beriman dalam keadaan apapun, dalam keadaan sibuk apapun, begitu terdengar panggilan sholat atau undangan sholat, segera tinggalkan aktivitas yang sifatnya untuk menuju ke duniaan. Nah, kalau sudah demikian itu, bahwa jaminan mereka adalah surga atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang beriman, yang orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan lagi dalam surah An-Nur ayat 24, ya, surat ke-24. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum an sholatihim, yaitu orang-orang yang selalu menjaga sholat-sholatnya. Maka orang-orang yang menjaga sholatnya, orang-orang yang pertama mendapatkan kemenangan, kedua mendapatkan kesuksesan di dalam menghadapi hari akhir. Sehingga pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semua dalam keadaan ketakutan, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga sholat-sholatnya. Mereka diberikan muka-muka yang ceria,
muka-muka yang menyenangkan. Mereka dalam keadaan gembira atas amal-amal perbuatan pada saat di dunia, yaitu orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Karena pertanyaan pertama di akhirat nanti adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, semua amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya rusak, maka aktivitas 24 jam ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan awwalu ma yuhasabu sholat. Fa in ruddat ruddu sa'iru amalihi, fa in sholihat sholihat sa'iru amalihi. Pertama-tama anak cucu Adam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pertanyaan pertama sholat. Apabila sholatnya sempurna, semua aktivitas 24 jam dijadikan amal soleh, amal kebaikan yang balasnya adalah surga. Tapi kalau sholatnya rusak, semua amalan-amalan yang kita lakukan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tertolak, sama dengan tadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ancamannya sangat berat, sadidul iqab, azab yang sangat berat. Mereka tempatkan di neraka jahanam, tempat yang paling hina. Karena semua orang-orang kufur itu dalam keadaan merugi. Mereka di api yang panas dengan hartanya, dengan anak-anaknya, itu menjadikan bahan bakar di api neraka. Kita pada saat di dunia kena api pericikan rokok saja sakitnya luar biasa, apalagi dijadikan bahan bakar. Maka kalau orang-orang yang beriman karena taatnya dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi ditempatkan tempat yang paling mudah, jannatul ad, tempat yang kekal. Itu balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Nah, balasan orang-orang yang kufur, orang-orang yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah adalah neraka jahanam. Itulah penjelasan surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 dan surah Al-Imran, surah Al-Baqarah ayat 41 yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir karena tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, hati mereka tertutup, mata mereka tidak mau mendengar atau tidak mau melihat kebenaran, telinga mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Quran, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup tanpa aturan, semaunya sendiri. Tapi tunggu saatnya azab yang sangat pedih yang Allah berikan kepada mereka sebagai balasan karena kekufuran dan kekafirannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kesabaran, ketawakalan di dalam menjalankan ibadah yang Allah tetapkan, sehingga menjadikan bekal di akhirat nanti, bekal yang senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.